Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji kehadirat Rabbi yang telah memberikan kita nikmat yang mana kita selalu bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan lupa kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami di sini dari kelompok filsafat 13. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi dan samping saya Saya di sini ingin memaparkan materi penerapan filsafat ilmu terhadap pengembangan ilmu. Pengetahuan ilmiah adalah jenis pengetahuan yang telah diolah secara kritis menurut prinsip-prinsip keilmuan untuk menjadi ilmu. Pengetahuan ilmiah pengetahuan yang disusun berdasarkan azas-azas yang cocok dengan pokok soal dan dapat membuktikan kesimpulan-kesimpulannya. Pengetahuan ilmiah melukiskan suatu objek khusus tentang jenis pengetahuan yang khusus mengenai objek dimaksud. Objek pengetahuan ilmiah atau objek keilmuan. Dalam hal ini mencakup segala sesuatu yang tampak secara fisik maupun non-fisik. Berupa fenomena atau gejala kerohanian, kejiwaan, atau sosial yang sejauh dapat dijangkau oleh pikiran atau indera manusia. Para filsuf karenanya membagi objek keilmuan itu di dalam dua golongan besar, yaitu satu, objek material, dan objek dua, formal keilmuan. Objek material meliputi ide abstrak, benda-benda fisik, jasad hidup, gejala rohani, gejala sosial, gejala kejiwaan, gejala alam, proses tanda, dan sejenisnya. Objek formal yang kedua meliputi sudut pandang minat, akademis, atau cara kerja yang digunakan untuk menggali, menggarap, menguji, menganalisis, dan menyusun berbagai pemikiran yang tersimpan dalam khasanah kekayaan. Objek material di atas dan menyuguhkan dalam bentuk ilmu. Pokok soal itu dapat berupa ide abstrak, misalnya sifat Tuhan, sifat bilangan, atau fakta empiris, misalnya sifat tanah, ciri kulit, bentuk materi, berat badan, lembaga adat, pemerintahan, dan sebagainya. Yang mendorong minat focus of interest atau sikap pikiran padanya. Jadi bila ilmu berbeda dari filsafat berdasarkan ciri empiris, ilmu maka ilmu berbeda dari pengetahuan. Bisa karena ciri sistematis dari ilmu itu sendiri. Hal berupa pokok soal dimaksud di dalam filsafat disebut objek material ilmu. Sementara fokus minat atau sikap terhadap hal pokok dimaksud disebut objek formal ilmu, yang menunjukkan pada sudut pendekatan atau tata cara khusus yang dilakukan dalam menghadapi objek materi ilmu dimaksud. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan secara bahasa. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah ontos dan logos. Ontos adalah yang ada, sedangkan logos adalah ilmu. Sederhananya, ontologi merupakan ilmu yang berbicara tentang yang ada. Secara istilah, ontologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup tentang suatu keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada.
Ontologi kerap kali diidentikan dengan metafisika. Ontologi merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat apa yang terjadi. Ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam filsafat, di mana membahas tentang realitas atau dengan objek ilmu dalam pandangan Islam terbagi menjadi dua, yaitu pertama, objek ilmu yang bersifat materi. Maksudnya adalah objek ilmu yang dapat didengar, dilihat, dan dirasakan. Contohnya ilmu sains, ilmu eksak, ilmu politik, ilmu sosial, budaya, psikologi, dan lain sebagainya. Yang kedua, objek ilmu yang bersifat non-materi, berlawanan dengan objek materi. Pada non-materi ini tidak bisa didengar, dilihat, dan dirasakan. Hasil akhir dari objek non-materi ini lebih sebagai kepuasan spiritual. Contohnya objek yang berbicara tentang ruh, sifat, dan wujud Tuhan. Ilmu juga mempelajari berbagai gejala maupun peristiwa yang pada dasarnya memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Jika dilihat dari objek yang telah dikajinya, ilmu dapat disebut sebagai suatu pengetahuan empiris di mana objek-objek yang berada di luar jangkauan manusia tidak termasuk ke dalam bidang kajian keilmuan tersebut. Ontologi ketika melihat hakikat suatu kenyataan atau hakikat sesuatu yang ada melalui dua macam sudut pandang, yaitu yang pertama kuantitatif. Kuantitatif yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu berbentuk tunggal atau jamak. Yang kedua, kualitatif yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu mempunyai kualitas tertentu. Sederhananya, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan secara kritis. Di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi. Epistemologi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya episteme, artinya pengetahuan, dan logos artinya ilmu secara istilah. Epistemologi adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan, metode, struktur, dan benar tidaknya suatu pengetahuan tersebut. Epistemologi diartikan sebagai cabang filsafat yang berhubungan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, serta penegasan bahwa seseorang memiliki pengetahuan. Epistemologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan dan dipelajari secara substansi. Ketika ontologi berusaha mencari secara reflektif tentang yang ada, berbeda dengan epistemologi berupaya membahas tentang terjadinya dan kebenaran. Landasan epistemologi memiliki arti yang sangat penting bagi bangunan pengetahuan karena menjadi tempat berpijak di mana suatu pengetahuan yang baik ialah yang memiliki landasan yang kuat. Epistemologi merupakan suatu doktrin filsafat yang lebih menekankan pada pemeran pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal, karena pada dasarnya pengetahuan yang diperoleh menggunakan indera hasil tangkapannya secara aktif diteruskan dan diterapkan oleh akal. Pengetahuan yang ini berusaha menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan dan jenisnya. Epistemologi menganggap bahwa setiap pengetahuan manusia merupakan hasil dari pemeriksaan dan penyelidikan benda hingga akhirnya dapat diketahui manusia. Dengan demikian, jelaslah bahwa epistemologi ini membahas tentang sumber, proses, syarat, dan batas fasilitas, dan hakikat pengetahuan yang memberikan kepercayaan dan jaminan kebenarannya. Epistemologi dasarnya berbicara tentang dasar, sumber, karakteristik, kebenaran, dan cara mendapatkan suatu pengetahuan.
aspek terpenting yang dibahas dalam epistemologi, yaitu sumber pengetahuan dan metode pengetahuan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan tentang pengertian epistemologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.